Bab 1928, wanita tidak kalah dari pria. Kota kamu sudah kembali normal, kota Neo sudah kembali normal, kota Tanjung juga sudah kembali normal. Semua tempat sudah kembali bergerak, masalahnya sudah diatasi. Lanjut Aji. Saat ini, Aji sangat bersemangat hingga bicaranya jadi tidak jelas. Benarkah? Dia benar-benar berhasil melakukannya? Tanya Reza. Reza menatap dengan mata terbelalak, untuk sesaat dia tidak bisa percaya kabar ini. Aji mengangguk sambil berkata dengan penuh semangat. Benar! Angel berhasil! Dia seorang diri mengadakan konferensi melalui video. Satu perintahnya langsung menghentikan semua kekacauan. Set! Meskipun Reza telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan melihat banyak orang, saat ini dia tetap tidak bisa tidak menahan napas. Dalam hatinya, dia bahkan merasa sangat kagum. Reza langsung memuji Angel dengan murah hati. Bisa mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan memahami prinsip kebenaran. Dia memang pantas menjadi istri Valentino. Sebenarnya, pemikiran Reza sebelumnya agak kolot. Dia selalu merasa bahwa wanita seharusnya berada di rumah untuk mengurus suami dan anak-anak, tidak pantas maju ke garda depan. Pemikiran seperti ini relatif kuno, tetapi dia tetap berpendapat seperti itu. Apa yang dilakukan Angel hari ini adalah sebuah pelajaran yang jelas baginya. Wanita tidak kalah dari pria. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Meskipun Angel tidak bisa pergi ke medan perang untuk membunuh musuh seperti Valentino, dia bisa mendukung dari belakang dengan membantu Valentino untuk mengelola urusan di dalam negeri. Meskipun hal-hal yang mereka lakukan berbeda, tujuan dan hasilnya sama. Semua ini mereka lakukan demi perdamaian dan stabilitas dari keluarga kecil hingga semua orang. Suaminya sedang berperang, sedangkan dia berada di dalam negeri untuk menenangkan kericuhan. Pasangan ini sudah berjasa besar. Mereka harus tercatat dalam sejarah. Tukas Reza. Reza akhirnya menghela napas panjang sebelum berkata, siapkan mobil. Aku akan pergi ke kota Neo untuk mengucapkan terima kasih pada Angel. Pak Reza, ini. Aji sedikit khawatir. Bagaimanapun, Valentino telah dikirim ke perbatasan. Identitas Reza sangat sensitif. Jika dia terlalu dekat dengan keluarga Valentino, itu pasti akan membuat orang menduga-duga. Reza mendengus kesal dan langsung memberikan perintah. Valentino adalah Valentino. Angel adalah Angel. Kalau ada salah, tentu saja harus dihukum. Kalau berjasa, tentu saja harus diberikan penghargaan. Cepat siapkan mobil. Tidak, siapkan helikopter. Lupakan saja, siapkan mobil saja. Aku tidak suka menggunakan hak istimewa. Pokoknya, aku harus pergi ke kota Neo. Siap? Jawab Aji. Aji tidak lagi ragu-ragu dan segera mulai membuat pengaturan. Setelah perintah Angel, wilayah ini telah kembali melanjutkan hiruk-pikuk sebelumnya. Pabrik mulai bekerja, para karyawan berdiri di posisi mereka masing-masing. Roda ekonomi Valentino juga mulai beroperasi. Hanya dalam 2 jam, semuanya kembali normal. Setelah kembali bekerja, banyak karyawan yang penuh energi dan sangat bersemangat. Awalnya, mereka masih merasa bahwa pekerjaan ini adalah opsional. Namun, setelah kericuhan hari ini, mereka menyadari betapa beruntungnya mereka bisa bekerja di bawah Valentino. Oleh karena itu, mereka semua sangat bersemangat dan menghargai pekerjaan yang mereka miliki. Beberapa orang senang, ada juga yang pusing. Orang-orang negara Nagon senang, tetapi pihak berkuasa di luar negeri tidak terlalu senang. Awalnya, mereka masih berpikir untuk mentertawakan negara Nagon. Sekarang, semuanya sudah gagal. Bahkan ada beberapa orang perantauan yang tinggal di negara Nagon yang sudah siap menyampaikan berita itu kembali sebagai lelucon bagi orang-orang di sana. Sekarang, semuanya hancur. Terutama para ekonom luar negeri yang awalnya siap untuk menyaksikan ekonomi negara Nagon anjlok. Sekarang, sama sekali tidak ada kemungkinan itu. Terlebih lagi, beberapa jam yang lalu,
mereka sudah menjual saham yang mereka miliki dengan gila-gilaan. Mereka memperkirakan bahwa setelah kekacauan ini, saham beberapa perusahaan domestik akan turun tajam. Meskipun harga jualnya jauh lebih murah daripada saat mereka membelinya dan mereka akan kehilangan banyak uang, mereka tetap menjual semuanya. Bagaimanapun, rugi sedikit lebih baik daripada kehilangan semua uang. Namun, saat ini, wajah mereka terasa seperti ditampar. Saham perusahaan-perusahaan dalam negeri ini bukannya jatuh, tetapi malah naik. Meski belum sampai keesokan harinya, sudah dapat diprediksi bahwa tren saham pasti akan melambung seterusnya. Akibatnya, banyak orang kehilangan uang yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang itu hanya bisa bersedih. Sialan! Ini pasti salah satu trik negara Nagon. Mereka sengaja mengantongi uang kita. Sialan! Brengsek! Banyak orang sangat marah, tetapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Malam tiba dan lampu-lampu mulai menyala. Waktu di segitiga emas, tempat Valentino dan yang lainnya berada baru menunjukkan pukul 7 malam. Perbedaan waktu antara Venus dan negara Nagon adalah 1,5 jam. Venus 1,5 jam lebih lambat dari negara Nagon. Valentino dan yang lainnya sudah selesai beristirahat. Pengaturan yang harus dilakukan juga sudah sepenuhnya selesai. Adapun para prajurit Maple Pavilion, meskipun Valentino memberi mereka hari libur, tidak ada satupun dari mereka yang pergi keluar untuk berjalan-jalan. Setelah mengetahui bahwa Valentino memiliki pengaturan di malam hari, tentu saja mereka tidak berani pergi minum-minum. Di dalam ruangan, Valentino, Chris dan Mario sedang melakukan diskusi terakhir. Mereka memang tidak tahu apapun yang sudah terjadi di negara Nagon. Tidak hanya karena Reza tidak ingin menghubungi mereka, tetapi Chris dan yang lain juga mengeluarkan perintah untuk tidak menghubungi dunia luar demi menyembunyikan keberadaan Valentino. Saat ini, seluruh kamp asosiasi Maple Pavilion ditutupi oleh pengacau sinyal. Sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Keberadaan Valentino harus dirahasiakan dengan ketat. Di depan mereka bertiga, ada sebuah maket. Chris menunjuk ke maket sambil berkata, "Kak Valentino, kamp besar ini adalah kita. Kekuatan kecil yang akan kita lawan malam ini ada di tempat ini. Kalau kita berangkat dari sini, kita bisa sampai di sana dalam waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan mobil yang personel dan peralatannya dibuat seringkas mungkin." Valentino mengangkat alisnya sedikit. Dia menunjuk sebuah lokasi di maket sambil bertanya, "Tempat ini belum ditaklukkan asosiasi Maple Pavilion?" Chris menggaruk kepalanya dengan malu sambil berkata, Kak Valentino, tadinya mau aku taklukkan. Asalkan kamu memberiku waktu 1 bulan lagi, aku bisa menaklukkan semua tempat itu. Tapi, sesuatu terjadi hari itu. Aku disergap dan terluka parah. Mario membawa orang untuk menyelamatkanku. Setelah itu, aku terus dalam masa perawatan luka. Setelah aku pulih, kebetulan kamu juga kembali ke kota Neo. Setelah itu, kami membiarkan semua masalah ini dan mulai fokus pada masalah di dalam negeri. Jelas Chris. Mendengar penjelasan Chris, Valentino mengangguk dan mulai memikirkan rencana berikutnya di dalam hatinya. Tempat ini jauh dari monumen perbatasan di kejauhan. Jarak di antara mereka ke monumen perbatasan adalah wilayah selatan yang kacau. Tampaknya Valentino masih perlu membuat rencana yang cermat jika ingin pergi ke wilayah selatan. Melihat tatapan Valentino mengandung beberapa makna yang dalam, Mario buru-buru bertanya dengan berbisik. "Kak Valentino, bagaimana rencanamu?" Valentino mengangguk pelan sambil menjawab. "Kalau begitu malam ini, kita akan melepaskan tembakan pertama terlebih dahulu. Lalu, setelah tembakan pertama ini, wilayah selatan akan benar-benar kacau." Bab 1929, Pertempuran Pertama. Valentino perlahan mengalihkan tatapannya ke maket di meja sambil berkata dengan nada penuh antisipasi. Hari ketika wilayah selatan dibersihkan adalah hari ketika dia akan kembali ke rumah. Bagaimana mungkin dia tidak menantikannya? "Kak Valentino, kalau begitu ayo kita berangkat sekarang."
Chris menggosok telapak tangannya sambil berkata dengan penuh semangat. Wajahnya juga dipenuhi antisipasi. Tunggu dulu. Mario mengerutkan keningnya sambil berkata. Pasukan ini hanya memiliki sekitar 2.000 orang. Tapi, tidak jauh dari kamp mereka, ada kekuatan lain yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Jadi, mari kita bawa lebih banyak orang. Mario punya pemikiran yang sangat cermat dan menunjuk ke tempat lain yang ditandai. Sial! Selama mereka bukan orang bodoh, mereka pasti akan bersikap dengan baik ketika mereka melihat spanduk Maple Pavilion, kan? Chris mendengus dingin. Mario menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata, tapi kuncinya adalah sekarang kita tidak bisa bertarung atas nama asosiasi Maple Pavilion. Orang-orang itu bukan orang bodoh. Hanya dengan mencari tahu sedikit saja, mereka akan tahu bahwa asosiasi Maple Pavilion adalah kekuatan milik Kak Valentino. Ketika Mario mengatakan ini, Chris menyentuh bagian belakang kepalanya dan tidak berbicara lagi. Valentino mengangguk sambil berkata, kalau begitu, bawa lebih banyak orang untuk berjaga-jaga. Baik, jawab Chris. Di bawah langit malam, ratusan mobil jeep militer berbaris tanpa menyalakan lampu sedikit pun. Di bawah gelapnya malam, mereka bergegas menuju tempat tujuan mereka. Setiap mobil dipenuhi dengan prajurit dan semuanya juga bersenjata lengkap. Aksi malam ini adalah peperangan pertama bagi Valentino. Adapun apa rencana lain yang dimiliki Valentino, tidak ada yang tahu untuk saat ini. Di kota Neo, jam sudah menunjukkan pukul 8:20 malam. Di penthouse Villa Cloud. Ketika Angel kembali dari pertemuan dengan Maple Rain Real Estate, dia bersembunyi di kamar sendirian dan tidak keluar lagi. Mary dan yang lainnya juga tidak berani mengganggu Angel. Hari ini, Angel menunjukkan penampilan baru kepada orang-orang. Selama periode waktu ini, Angel tidak pernah menggunakan kosmetik apapun dan sebagian besar pakaiannya adalah pakaian ibu hamil. Dia terlihat 100% seperti seorang ibu rumah tangga. Dia bahkan memberi orang kesan bahwa dia bukanlah orang yang bisa memimpin. Namun hari ini, Angel mengenakan kembali pakaian profesionalnya. Dia juga menggantikan suaminya untuk memberi perintah hingga menggemparkan 4 kota. Hal ini sungguh membuat semua orang terkejut. Pada hari ini, banyak orang baru akhirnya mengerti. Angel sebenarnya sama sekali tidak pernah berubah. Dia bukan hanya wanita cantik tanpa kemampuan apapun. Dia masih merupakan presdir wanita yang dingin dari grup Kusuma. Ketika dia melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan begitu cepat dan tegas. Namun sebelumnya, Valentino selalu melindungi Angel dengan sangat baik. Angel juga bersedia menjadi wanita biasa, bersedia menjadi wanita kecil yang berdiri di belakang Valentino. Angel mendukung Valentino dari belakang dan melahirkan anak untuk Valentino. Angel bukannya tidak kompeten, melainkan dia bersedia merendahkan diri dan menyingkirkan semua keunggulan dalam dirinya dengan sukarela. Dia benar-benar sudah merupakan pengorbanan terbesar. Brak! Saat pintu kamar terbuka, Angel sudah mengganti pakaian profesionalnya dan melangkah keluar. Namun, dia masih mengenakan kemeja putih Valentino. Dia menemukan bahwa dia menyukai perasaan ini. Mengenakan pakaian Valentino membuatnya merasa seperti sedang dipeluk erat oleh Valentino. Kakak, Angel? Mary, Jenny dan beberapa orang lainnya langsung berdiri. Aku baik-baik saja. Kenapa kalian duduk di sini? Angel bertanya dengan wajah tenang sambil tersenyum tipis. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Jenny tertegun sejenak sebelum berkata dengan hati-hati. Jangan khawatir, tidak akan ada yang terjadi padaku. Angel tersenyum samar sambil duduk di sofa. Dia mengambil jeruk, lalu mengupasnya. Kak, sebenarnya aku masih tidak mengerti. Kenapa kamu melakukan ini? Selama para bos asosiasi Valentino Empire bekerja sama untuk memprotes, para petinggi pasti tidak akan mengabaikan mereka. Saat ini, sepertinya hanya ini satu-satunya cara yang kita punya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kakak ipar dan membawanya kembali.
Tapi, dengan melakukan ini, kamu menutup kesempatan bagi kakak ipar untuk kembali. Nada bicara Jenny sedikit menuduh. Meskipun yang lain tidak mengatakan apapun, mereka semua mengangguk pelan. Sejujurnya, banyak orang yang mengeluh tentang apa yang Angel lakukan. Tidak hanya Jenny dan yang lainnya, termasuk anak buah Valentino, semua juga merasa kesal. Mereka mencoba yang terbaik untuk membawa Valentino kembali. Namun Angel, sebagai istrinya Valentino, malah menghalangi tindakan mereka. Tidak ada yang bisa memahami semua ini. Jika mereka tidak tahu bahwa Angel dan Valentino memiliki perasaan cinta yang mendalam, mereka mungkin akan mengira bahwa Angel memiliki pemikiran lain. Angel tertegun selama beberapa saat sebelum berkata, "Dia pasti ingin aku melakukan ini." Hal ini adalah kepercayaan tinggi yang dimiliki oleh pasangan. Oleh karena itu, demi kepercayaan Valentino padanya, Angel rela menderita kesalahpahaman dari semua orang. "Kak," panggil Jenny sambil menghela napas pelan. "Aku adalah istrinya. Tidak peduli kapanpun itu, aku tidak akan bisa kehilangan dirinya. Aku tidak bisa membiarkan dia jatuh ke dalam situasi di mana semuanya tidak bisa ditebus lagi. Tidak masalah kalau dia berada dalam masalah untuk sementara waktu. Aku percaya padanya dan aku akan selalu menunggunya." Angel perlahan menunduk sambil berkata dengan nada yang dipenuhi ketegasan. Mungkin 9 dari 10 orang tidak akan memahami Angel. Namun, hanya Angel sendiri yang mengerti di dalam hatinya bahwa Valentino pasti berharap dia melakukan ini. Selain itu, jika kekacauan ini dibiarkan berlanjut, itu hanya akan membuat kekuatan luar negeri menertawakan negara Nagon. Pada saat itu, bahkan jika petinggi dipaksa oleh tekanan dari mereka untuk melepaskan Valentino, apalagi yang bisa dilakukan? Para petinggi akan memiliki kesan yang tidak baik terhadap Valentino. Pada saatnya nanti, Valentino akan menjadi orang yang dibenci banyak orang. Begitu mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan menghabisi Valentino. Sementara Angel, sebagai istrinya Valentino, tentu saja tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia tidak akan pernah membiarkan suaminya benar-benar jatuh ke jalan buntu dan menjadi penjahat selama sisa hidupnya. Oleh karena itu, bahkan jika orang lain tidak bisa mengerti, Angel tetap harus berpegang pada pendiriannya sendiri. "Kalian jangan mengatakan apa-apa lagi. Kita semua adalah keluarga. Orang lain mungkin tidak mempercayai dia, tapi kita harus mempercayainya tanpa keraguan." Angel perlahan mengangkat kepalanya, lalu menatap semua orang. "Baiklah." Semua orang terdiam cukup lama sebelum akhirnya mengangguk dalam-dalam. Saat ini, semua orang tidak berani tidak mematuhi kata-kata Angel. Valentino, sang kepala keluarga, tidak ada di tempat ini. Jadi, Angel adalah orang yang menggantikan posisi kepala keluarga. "Kak Angel benar. Kita harus percaya pada Kak Tommy. Percayalah padanya. Dia akan memberi kita jawaban yang memuaskan. Aku, Caroline, juga percaya bahwa semuanya akan terungkap suatu hari nanti." Pada saat ini, semua orang sudah bersatu. Ting tong. Saat ini, bel di pintu villa berbunyi. Setelah Jenny menekan tombolnya, suara dari luar pun segera terdengar dari pengeras suara kecil itu. "Kakak ipar, Kak Jenny, ada banyak orang yang datang dari bawah gunung. Mereka bilang ingin bertemu dengan Bibi Mary." Bab 1930, menggertak. "Kami awalnya ingin mengusir mereka, tapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah kerabat Bibi Mary. Sebelum pergi, mereka ingin menemui Bibi Mary." Suara penuh hormat seorang prajurit terdengar dari pengeras suara kecil. Mary tercengang. Dia pun membatin, apakah kerabat yang dimaksud itu adalah orang-orang dari keluarga Kosasi? Apa orang-orang dari keluarga Kosasi itu masih belum pergi? Bukankah Valentino sudah menyuruh mereka untuk meninggalkan kota Neo? "Bu, kamu sudah memutuskan hubungan dengan mereka. Jadi, kamu tidak perlu menemui mereka lagi." Angel melirik Mary sambil berkata dengan nada tenang. Mary ragu-ragu sejenak. "Aku rasa Angel benar.
Kamu sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Tidak perlu bertemu dengan mereka lagi. Orang-orang itu bukan orang-orang yang baik. David menganggukkan kepalanya dan menyetujui kata-kata Angel. Tapi, mereka semua mengatakan bahwa mereka ingin bertemu denganku untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Kalau aku tidak pergi menemui mereka, aku takut Nyonya Besar tidak akan tenang di alam sana. Mary menghela napas perlahan, lalu berkata sambil menatap David. Saat ini, Mary benar-benar telah berubah. Kata orang, lebih mudah mengubah gunung dan lautan daripada mengubah sifat seseorang. Namun, kata-kata ini tidak selalu tepat. Setelah menghilangkan obsesi dan kebencian di dalam hatinya, kondisi pikiran Mary telah mengalami perubahan yang luar biasa. Dia juga bisa melihat banyak hal dengan lebih baik. Ini. David terdiam sejenak, tidak tahu harus mengatakan apa. Angel, dulu aku juga melakukan hal seperti itu dan kalian juga memaafkanku. Jadi, untuk keluarga Kosasi, aku rasa aku masih perlu bertemu dengan mereka untuk terakhir kalinya. Melihat David tidak mengatakan apapun, Mary mendongak ke arah Angel lagi untuk meminta pendapat. Melihat tekad besar Mary, Angel akhirnya mengangguk. Kalau begitu ayo kita pergi. Kami akan menemanimu ke sana. Angel mengangguk, lalu berdiri secara perlahan. Angel, kamu tidak perlu pergi. Sekarang tidak nyaman bagimu untuk turun gunung. Mary buru-buru melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, ayo kita pergi bersama. Kita adalah keluarga. Kita harus maju dan mundur bersama. Setelah mengatakan ini, Angel berinisiatif untuk berjalan menuju pintu. Semua orang tidak berkata apa-apa lagi. Mereka hanya mengikuti langkah Angel. Pada saat yang sama, di kaki Gunung Cloud, puluhan pria dan wanita parubaya sedang mempeributkan sesuatu. Kenapa? Kenapa kalian tidak membiarkan kami masuk? Aku kakak perempuan tertua Mary. Apa kamu tahu? Biarkan kami masuk. Puluhan pria dan wanita parubaya, serta beberapa anak muda, terus-menerus berteriak melawan prajurit berpakaian hitam di depan mereka. 20 prajurit berpakaian hitam bersenjata lengkap menunjukkan ekspresi yang serius dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sekitar 20 orang ini memang berasal dari keluarga Kosasi. Ada kakak dan adik Mary, serta anak-anak dari keluarga Kosasi. Kalian masih memegang pistol? Kurasa senjata kalian akan disita dalam beberapa hari lagi, kan? Hei, Valentino sudah jatuh. Apalagi yang ingin kalian sombongkan? Beberapa pemuda dari keluarga Kosasi berkata dengan ekspresi menghina. Apa yang kalian lakukan di sini? Tepat pada saat ini, Mary berjalan turun dari gunung ditemani oleh Angel dan yang lainnya. Aits, sekarang benar-benar tidak mudah untuk bertemu denganmu, ya? Seorang wanita parubaya yang merupakan kakak tertua Mary berkata sambil mencibir. Orang di belakang wanita parubaya itu juga tersenyum dingin dengan ekspresi mengejek. Penampilan mereka saat ini benar-benar berbeda dari ketika mereka berlutut dan memohon pada Mary di hari itu. Mary perlahan menyapukan pandangannya pada semua orang dengan ekspresi dingin. Untungnya, hari itu dia tidak berhati lembut dan membantu mereka meminta ampun kepada Valentino. Ternyata ada orang yang benar-benar tidak bisa mengintrospeksi diri. Ada urusan apa kalian ke sini? Valentino sudah menyuruh kalian meninggalkan kota Neo, kenapa kalian belum pergi juga? Mary melirik wanita parubaya itu dengan acuh tak acuh sambil berkata dengan nada dingin. Kenapa kami harus pergi? Aku katakan padamu ya, jangan gunakan Valentino lagi untuk menekan kami. Siapa yang tidak tahu seperti apa nasib Valentino sekarang? Haha, bukankah dia hanya seorang gelandangan yang telah dikirim ke perbatasan? Apalagi yang ingin kalian sombongkan? Apa kalian masih berharap dia akan mendukung kalian? Kalau begitu, minta saja dia untuk kembali. Selama dia berani melangkahkan kaki di tanah negara Nagon, selama dia berani muncul di sini, aku akan segera melapor. Aku mau lihat seperti apa dia akan mati. Semua orang di keluarga Kosasi berkata satu demi satu dengan nada mengejek.
Angel akhirnya mengerti untuk apa orang-orang ini datang ke tempat ini. Mereka pasti sudah mendengar berita bahwa Valentino dikirim ke perbatasan. Jadi, mereka datang ke sini hanya untuk mengejek. Apa orang-orang ini merasa tidak ada yang bisa mengendalikan mereka karena Valentino sudah tidak ada di sini? Walaupun Valentino tidak ada di sini, tidak akan sulit bagi anak buahnya untuk berurusan dengan kalian. Kalian sungguh naif dengan melakukan ini, kata Mary sambil mendengus dingin. Wah, anak buah? Apa maksudmu adalah para anak buah Valentino yang sedang mogok kerja itu? Hahaha, siapa yang tidak tahu kalau mereka hanya berakting? Bukannya mereka sudah kembali bekerja? Biar aku memberitahumu, Mary. Semua orang sudah bubar. Valentino sudah tumbang dan tidak ada lagi yang akan mendukungmu. Katakan saja pada orang-orang di belakangmu itu. Aku ingin melihat apakah mereka berani menembak kami tanpa perintah Valentino atau tidak. Kakak perempuan Mary melangkah maju sambil berkata dengan wajah bangga. Seolah-olah dengan ketiadaan Valentino di sana, dia bisa menindas Mary kapan saja dia mau. Kamu! Mary sangat marah hingga mengangkat tangannya yang sedikit gemetar. Plak! Wanita paruh baya itu menepis tangan Mary. Kenapa? Kamu tidak suka? Kamu, Mary Kosasi, hanyalah orang rendahan yang bergantung pada kekuasaan orang lain. Setelah mendapat dukungan Valentino, kamu jadi berani sombong, ya? Sekarang, siapa yang bisa kamu andalkan? Haha! Wanita paruh baya itu tertawa terbahak-bahak karena merasa sangat gembira. Awalnya dia sudah ditekan oleh Valentino hingga tidak bisa melakukan apa-apa. Namun sekarang, Valentino sudah jatuh. Apalagi yang mereka takutkan? Mata indah Angel bisa melihat ekspresi semua orang di keluarga Kosasi. Ternyata kekhawatiran Valentino sebelumnya tidak berlebihan sama sekali. Valentino khawatir jika dia tidak ada di sana, keluarga Mary akan menindas mereka lagi. Dan sekarang, semua itu benar-benar terjadi. Namun, semua orang di keluarga Kosasi tidak melihat poin penting dari masalah ini dengan jelas. Mereka juga tidak akan tahu bahwa anak buah Valentino mulai bekerja lagi karena mendengarkan perintah dari Angel. Berhenti membuat masalah di sini. Ini adalah wilayah pribadi. Kalau kalian membuat masalah lagi, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Para prajurit berpakaian hitam itu juga bisa melihat semuanya dengan jelas dan mereka langsung mengerutkan kening. Awalnya, mereka berpikir bahwa orang-orang ini adalah kerabat Mary, jadi tidak baik jika mereka mengusir orang-orang ini begitu saja. Sekarang, melihat sikap orang-orang itu pada Mary, para prajurit berpakaian hitam ini tentu saja tidak akan membiarkan mereka terus membuat masalah. Aits, kalian masih ingin berpura-pura hebat? Ayo, tembak saja aku. Aku ingin melihat apakah kalian berani melakukannya tanpa ada Valentino yang mendukung kalian atau tidak. Selama kalian menembak, aku akan segera memanggil polisi. Tanpa Valentino yang melindungi kalian, kalian bukan apa-apa. Seorang pemuda dari keluarga Kosasi maju, lalu berkata dengan nada mengolok-olok. Bab 1931, kebiasaan buruk tidak mudah diubah. Kalian memang sengaja datang untuk mencari masalah saat Valentino pergi, kan? Tanya Mary sambil menatap pemuda itu dengan tatapan dingin. Haha, kamu benar, itulah yang kami inginkan. Kami memang takut pada Valentino, tapi bukankah dia tidak ada di sini sekarang? Jadi, kenapa kami harus takut pada kalian? Valentino memang tuan kota Neo, tapi sekarang dia sudah menjadi peliharaan yang tidak punya rumah. Hahaha. Semua orang dari keluarga Kosasi tertawa lagi. Mata para prajurit berpakaian hitam itu dipenuhi dengan aura dingin. Namun, mereka benar-benar tidak bisa menembak orang biasa dengan sembarangan. Hal ini merupakan peraturan yang ditetapkan Valentino. Mereka hanya bisa menggunakan senjata mereka untuk melawan orang-orang yang mengancam Villa Cloud. Lalu sekarang, anggota keluarga Kosasi tidak bersenjata. Mereka tidak bisa menggunakan senjata api secara sembarangan. Baiklah, cukup sampai di sini saja. Kalian kembalilah.
Kalau kalian tidak mau pergi, kalian bisa tinggal di kota Neo. Angel melangkah maju, lalu berkata dengan tenang. Keputusan ini sudah dianggap memberi kelonggaran pada orang-orang ini. Namun terkadang, jika kamu mundur, orang lain akan berpikir bahwa kamu takut pada mereka. Semua orang di keluarga Kosasi juga berpikir demikian. Mereka berpikir bahwa Angel tidak dapat mengandalkan Valentino dan menjadi ketakutan. Hei, mau kami pergi atau tidak, itu bukan tergantung padamu. Hari ini, aku datang dengan niat lain. Ibumu, Mary Kosasi, harus berlutut dan meminta maaf kepada kami. Wanita parubaya itu melangkah maju, lalu berteriak sambil menunjuk Angel. Mundur! Tidak ada yang diizinkan mendekati kakak ipar dalam jarak 2 meter. Seorang prajurit berpakaian hitam segera melangkah maju dan mengangkat senjata api di tangannya. Wanita parubaya itu mendengus dingin, lalu mundur selangkah untuk menjaga jarak dari Angel. Kenapa dia harus berlutut dan meminta maaf padamu? Angel sedikit mengernyit dan bertanya sambil menatap wanita parubaya itu. Hari itu, kami sudah berlutut untuknya dan hari ini, dia harus mengembalikannya. Saat itu, kami takut pada Valentino. Tapi sekarang, tanpa Valentino yang mendukung kalian, apa yang perlu kami takutkan? Cepat berlutut! Puluhan anggota keluarga Kosasi berteriak lagi. Di sisi lain, Angel juga menolak untuk mengalah dan memancarkan aura dingin di matanya. Angel sudah berkali-kali memberi mereka kesempatan, tapi sekarang dia tidak akan melakukan itu lagi. Awalnya Angel sudah merasa sedikit gelisah karena masalah Valentino. Namun, orang-orang keluarga Kosasi ini malah terus-menerus memprovokasi Angel. Apa mereka pikir Angel tidak bisa marah dan akan membiarkan orang lain menindas dirinya? Hari itu, kalian yang berinisiatif untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi baru lewat beberapa hari, kalian sudah menunjukkan sikap yang berbeda. Benar-benar memuakan. Sederhananya, ini disebut tidak sadar diri. Kalau menggunakan kata-kata Valentino, perilaku kalian bisa disebut kebiasaan buruk yang tidak mudah diubah. Mata indah Angel dipenuhi dengan aura dingin. Dia berkata sambil memelototi keluarga Kosasi. Setelah mengatakan ini, Angel hendak berbalik untuk naik gunung dan membiarkan prajurit berpakaian hitam mengusir orang-orang ini. Berhenti di situ! Siapa yang kamu maki tadi? Pada saat ini, seorang pemuda dari keluarga Kosasi melangkah maju, lalu menatap Angel dengan penuh ancaman. Aku akan memaki siapapun yang harus dimaki. Angel tidak memiliki rasa takut sedikit pun di matanya. Dia menatap pemuda dari keluarga Kosasi itu dengan sorot mata dingin. Aku rasa kamu cari mati, ya? Pemuda dari keluarga Kosasi itu bergegas menghampiri Angel. Kamu yang sedang cari mati! Berhenti di sana! Seorang prajurit berpakaian hitam langsung mengangkat moncong hitam senjata apinya. Namun, tidak ada satupun orang dari keluarga Kosasi yang merasa takut. Apakah kalian sudah memikirkannya baik-baik? Valentino tidak ada di sini. Kalau kalian berani menembak, tidak ada yang bisa melindungi kalian. Kecuali kalau kalian ingin dipenjara. Wanita parubaya itu bersedekap dengan ekspresi bangga. Namun, prajurit berpakaian hitam itu masih mengangkat senjatanya seolah-olah dia tidak mendengarkan apa-apa. Hentikan omong kosong kalian ini. Walaupun apa yang kamu katakan benar, demi keselamatan kakak ipar, memangnya kenapa kalau kami masuk penjara? Angkat senjata kalian. Atas perintah tersebut, 20 orang prajurit berpakaian hitam semuanya mengangkat senjata api mereka. Kalau kalian maju satu langkah saja, kalian akan kami tembak. Seorang prajurit berpakaian hitam mendengus dingin. Pemuda dari keluarga Kosasi mencibir. Siapa yang takut dengan kalian? Setelah mengatakan itu, pemuda itu tiba-tiba mengangkat lengannya dan berniat menampar Angel dengan keras. Aku tidak akan membiarkanmu memaki keluarga Kosasi. Dasar wanita jalang! Wash!
Pemuda itu melayangkan tangannya dengan cepat dan hendak menampar wajah Angel di detik berikutnya. Dor, dor, dor! Dor, dor, dor! Kemudian, tamparan itu tidak bisa menyentuh Angel sama sekali. Setelah ledakan tembakan, telapak tangan pemuda itu langsung dihantam oleh belasan peluru. Darah mengalir deras dari lukanya. Ah! Kalian benar-benar tidak takut mati? Aku akan melaporkan kalian ke polisi. Pemuda itu berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Semua orang di keluarga Kosasi membeku di tempat. Kapan mereka pernah melihat tembakan senjata api yang sesungguhnya? Ketika Valentino pergi ke keluarga Kosasi untuk menghadiri pemakaman, dia sama sekali tidak menggunakan senjata api. Sekarang mereka baru mengerti betapa menakutkannya orang-orang di sekitar Valentino. Mereka bisa menembak tanpa memedulikan apapun. Setelah bereaksi, dua anggota keluarga Kosasi langsung mengeluarkan ponsel mereka dan menghubungi polisi secara langsung. Oke, kalian berani menembak, kan? Aku ingin melihat apakah koneksi yang dimiliki Valentino akan membantu kalian atau tidak saat Valentino tidak ada di sini. Aku ingin melihat siapa lagi yang bisa melindungi kalian. Nak, berbaring saja di sana dan jangan bergerak. Semua orang sialan di Gunung Claudini akan dibawa pergi hari ini juga. Seorang pria paruh baya memaki dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi polisi. Melihat anaknya yang seperti ini, pria paruh baya itu ingin memberi pelajaran pada Angel dan yang lainnya. Aku tidak akan bergerak. Ayah, cepatlah. Tanganku sakit. Pemuda dari keluarga Kosasi itu terbaring di tanah sambil memegangi telapak tangannya dengan ekspresi kesakitan. Kemudian, rasa sakit pemuda itu berubah menjadi kemarahan. Angel, kamu sudah menyakitiku. Aku pasti akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Valentino baru bisa kembali dalam 3 tahun. Aku akan memintanya untuk mengumpulkan mayatmu saat dia kembali. Pemuda itu menggertakkan giginya sambil meraung untuk melampiaskan semua amarahnya kepada Angel. Kalau kamu memaki lagi, aku akan menghajarmu. Beberapa prajurit berpakaian hitam melangkah maju dan berkata sambil mendengus dingin. Kami sudah menelpon polisi. Aku mau melihat berapa lama lagi kalian bisa bersikap seenaknya. Wanita paruh baya itu bersedekap sambil berkata dengan ekspresi menghina. Ya, Angel, dasar wanita jalang. Aku mau melihat bagaimana kamu bisa terus menyombongkan diri tanpa Valentino. Aku akan mengirim kalian semua ke penjara. Pemuda dari keluarga Kosasi itu memaki tanpa henti. Dor, dor, dor. Di saat berikutnya, seorang prajurit berpakaian hitam langsung menembak. Dor, dor, dor. Beberapa peluru mengenai mulut pemuda itu dengan akurat. Dalam sekejap, mulut pemuda itu tertembak dan bahkan beberapa giginya hancur hingga jatuh ke tanah. Ah! Ah! Pemuda itu terjatuh ke tanah, lalu berteriak keras dengan ekspresi kesakitan. Bab 1932, bukan tergantung padamu. Telapak tangan dan mulut pemuda itu terus mengalirkan darah. Seketika, tanah di sekitarnya menjadi warna merah. Semua orang dari keluarga Kosasi terkejut dan tak bisa berkata-kata lagi. Mereka sudah menelpon polisi, tetapi prajurit berpakaian hitam ini masih berani menyerang? Mungkinkah mereka benar-benar tidak takut? Atau mungkin, demi Angel, mereka mengabaikan keselamatan mereka sendiri? Menghina kakak ipar setara dengan kejahatan besar. Bunuh dia! Prajurit berbaju hitam itu segera memerintahkan. Kalian berani! Kalian berani! Pria paruh baya itu panik dan buru-buru melangkah maju. Berani atau tidak, kalian lihat saja. Tembak! 20 orang prajurit berpakaian hitam mengangkat senjata api mereka. Bram, Bram! Pada saat ini, deru mesin yang keras tiba-tiba datang dari kejauhan. Pada saat yang sama, lampu yang kuat dan menyilaukan muncul satu demi satu. Di kejauhan, beberapa mobil mendekat dengan cepat. Di atas mobil, ada juga kelihatan lampu.
Berhenti! Sebuah teriakan datang dari jauh. Apakah para polisi sudah datang? Semua orang dari keluarga Kosasi langsung menghela napas lega. Namun, 20 orang prajurit berpakaian hitam itu bahkan tidak melihat ke sumber suara. Dur, dur, dur! Suara tembakan terdengar dan peluru melesat dengan cepat. Paf, paf, paf! Mereka melihat darah memercik keluar dari tubuh pemuda yang memaki angel tadi. Dalam sekejap, muncul banyak lubang tembakan di tubuh pemuda itu. Pemuda itu bahkan tidak sempat berteriak karena langsung terbunuh. Kematian adalah hal yang pantas bagi orang yang menghina angel. Begitu suara tembakan terdengar, mata pemuda itu melebar dan dia perlahan kehilangan suaranya. Tubuhnya terus-menerus mengalirkan darah dan menodai tanah dengan warna merah. Pemuda itu tidak mengerti bahkan sampai dia akhirnya meninggal. Awalnya, dia hanya datang untuk mengejek Mary dan yang lainnya. Bagaimana bisa dia malah kehilangan nyawanya? Pemuda itu tidak mengerti bahkan sampai dia akhirnya meninggal. Dia hanya menghina angel 2 kali, kenapa dia langsung dibunuh begitu saja? 2 pertanyaan ini ditakdirkan untuk dia bawa hingga ke kuburnya. Kalian, dasar kalian brengsek! Kalian sudah membunuh anakku. Mary, ini adalah keponakanmu. Bagaimana kamu bisa membiarkan seseorang membunuhnya? Pria paruh baya itu berteriak sambil memeluk pemuda itu. Dari tadi Mary hanya diam saja karena ini semua adalah urusan angel. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Prajurit berpakaian hitam ini sangat menghormati Valentino, jadi posisi angel di dalam hati mereka juga sangat tinggi. Pemuda dari keluarga Kosasi ini bisa memaki Mary, tetapi jika dia menghina angel, itu sama saja dengan bunuh diri. Orang rendahan memang selayaknya dibunuh. Kalau langit tidak mau mengambil nyawanya, kami yang akan mengambil nyawanya. Seorang prajurit berpakaian hitam berbicara dengan acuh tak acuh. Wos, wos, wos. Bram, bram. 5 hingga 6 mobil dengan lampu berkedip langsung berhenti di samping semua orang. Pintu terbuka, lalu belasan orang berseragam melangkah turun. Ketua Leksi, kamu harus menegakkan keadilan untuk keluarga Kosasi. Kami hanya datang untuk bertemu kerabat kami, tapi mereka malah membunuh anakku. Orang-orang Valentino ini sudah melanggar hukum. Orang-orang jahat dari keluarga Kosasi ini mengeluh lebih dulu. Mereka meraih pria paruh baya yang memimpin sambil menangis. Pria paruh baya ini memang memiliki hubungan dengan keluarga Kosasi. Sekarang setelah dia melihat pemandangan ini, dia juga merasa sedikit marah. Meskipun ini adalah wilayah Valentino, sekarang Valentino hanyalah seorang penjahat yang tidak bisa melakukan apapun. Bawa mereka semua pergi! Pria paruh baya itu mengerutkan keningnya sambil berteriak. Lebih dari belasan anggota staf segera mengeluarkan borgol dan bersiap untuk memborgol rombongan angel. Bahkan ada seseorang yang ingin memborgol angel. Bajingan! Ayo lanjutkan! Bukankah anakku hanya menghina angel sekali? Aku masih ingin menghina angel. Dia hanyalah seorang wanita jalang sialan yang bisa ditiduri semua orang. Angel hanyalah seorang wanita jalang. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Pemuda dari keluarga Kosasi itu menggertakkan giginya sambil berteriak untuk melampiaskan semua amarahnya kepada angel. Sekarang ketua Leksi ada di sini. Dia tidak takut sama sekali dan melampiaskan amarahnya sepuasnya. Kamu diamlah. Leksi sedikit mengernyit. Aku ingin mengatakan bahwa Angel adalah seorang wanita jalang. Seorang wanita jalang. Ayo bunuh aku. Apa kalian punya nyali untuk membunuhku tepat di depan ketua Leksi? Aku bahkan juga ingin bermain-main dengan Angel. Haha. Aku. Dor, 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 dor. Dor, 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 dor. Sebelum pria paruh baya itu bisa menyelesaikan kata-katanya, suara tembakan terdengar lagi. Kali ini, suara tembakan berlanjut terus selama hampir setengah menit. Mereka melihat bahwa pria paruh baya dari keluarga Kosasi itu terus-menerus ditembak dengan pistol dan darah langsung mengalir dari seluruh tubuhnya. Bruk! Pria paruh baya itu jatuh ke tanah.
membuat seluruh orang di tempat itu terkejut. Semua orang dari keluarga Kosasi tercengang. Lexi juga ikut terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa anak buah Valentino akan begitu arogan. Di depan ketua Lexi, mereka berani menembak dan membunuh seseorang. Mereka benar-benar cari mati. Tidak peduli siapapun itu, orang yang menghina kakak ipar harus dibunuh. Orang yang melakukan, yang akan bertanggung jawab. Kami berdua yang menembak, jadi bawa saja kami pergi. Kedua prajurit berpakaian hitam itu membuang senjata api mereka, lalu melangkah maju. Bukan kamu yang akan memutuskan. Bawa mereka semua pergi. Lexi berteriak dengan murka. Siapapun yang menyentuh kakak ipar, jangan salahkan kami karena tidak akan berbelas kasihan. Pemuda yang memimpin itu mendengus dingin dan melambaikan tangannya lagi untuk memanggil prajurit berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya. Setiap prajurit berpakaian hitam menunjukkan ekspresi serius dan tekad yang kuat. Mereka hanya punya satu permintaan. Ingin membawa mereka pergi? Boleh. Namun, jika ada yang ingin menyentuh Angel, orang itu harus melangkahi mayat mereka dulu. Kalian mau melawan? Lexi menggertakkan giginya. Dia merasa bahwa kekuasaannya telah ditantang. Sekitar 100 prajurit berpakaian hitam tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aksi diam ini menunjukkan sikap mereka. Hari ini, aku akan membawa semua orang pergi. Aku ingin melihat sekarang siapa yang memiliki keputusan akhir di kota Neo dengan Valentino yang tidak ada di sini. Lexi mendengus dingin dan segera melambaikan tangannya. Tidak peduli apakah Valentino ada di sini atau tidak. Bagaimanapun juga, bukan kalian yang akan memutuskan. Pada saat yang menegangkan ini, sebuah suara datang dari belakang. Semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat ke sumber suara. Mereka melihat ke belakang dan tidak tahu sejak kapan iring-iringan mobil yang panjang ini datang. Sebelumnya, mereka terlalu gugup sehingga tidak memperhatikan hal lainnya. Siapa ini? Apakah itu Arvin atau Andreas? Biar ku beritahu kalian, tidak ada yang bisa melindungi kalian kalau kalian membunuh di depan umum. Lexi segera berbalik dan mendengus dingin. Saat kata-kata ini terucap, pintu iring-iringan mobil itu langsung terbuka. Seorang pria paruh baya melangkah keluar. Pria paruh baya itu mengenakan pakaian sederhana dan menunjukkan ekspresi serius. Dia melirik Lexi. His! Saat melihat pria paruh baya ini, Lexi tersentak. Tanpa menunggu sapaan dari Lexi, seorang wanita paruh baya juga berjalan keluar. Astaga! Lexi tiba-tiba menatap dengan mata terbelalak, ekspresi wajahnya bahkan menunjukkan kengerian. Kemudian, Lexi langsung berlari menghampiri mereka. Kedua orang ini adalah orang besar. Namun, baru saja Lexi maju 2 langkah, kakinya sudah terasa lemas. Dia hanya bisa membeku di tempat. Dia hampir saja terjatuh ke tanah. Pada saat ini, dia melihat banyak orang yang turun dari iring-iringan mobil panjang itu. Setiap orang yang turun adalah orang-orang terkemuka. Orang-orang ini semuanya adalah para petinggi kota Neo dan memiliki status tinggi. Dari orang-orang yang dapat secara langsung memberi perintah pada Lexi hingga orang-orang yang bisa mengurus kota Neo, semuanya datang ke tempat ini. Semuanya tidak kurang dari 30 orang. Astaga! Astaga! Orang-orang dari keluarga Kosasi juga terpaku di tempat. Karena bagi mereka, orang-orang ini bukanlah orang asing. Lagi pula, wajah orang-orang ini sering mereka lihat di TV dan berita. His! Lexi terus tercengang. Dia bahkan tidak tahu bagaimana harus berkata-kata. Karena ada begitu banyak orang, dia sama sekali tidak bisa menyapa mereka satu persatu. Kakak ipar, naiklah dulu dan hubungi Pak Arvin. Mungkin keluarga Kosasi telah mencari pendukung lain dan memanggil begitu banyak orang. Kami akan menghalangi mereka untuk sementara. Hubungi Pak Arvin dan Pak Hendrik terlebih dulu. Minta mereka mencari cara untuk menggunakan koneksi kita. Prajurit berpakaian hitam yang memimpin tim segera datang ke sisi Angel,
lalu berbisik kepadanya. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka sudah membunuh orang di depan umum dan harus menanggung tanggung jawab hukum. Biasanya orang-orang ini memang memiliki hubungan yang baik dengan asosiasi Valentino Empire, tetapi sekarang Valentino tidak ada di sini. Tidak ada yang tahu apa yang akan mereka lakukan. Baiklah, aku akan menelpon mereka sekarang. Angel mengangguk, lalu segera berbalik untuk mengeluarkan ponselnya. Nyonya Angel, tolong jangan pergi. Namun, pada saat ini, seorang pria parubaya berteriak dari kerumunan. Angel mengerutkan keningnya dan menghentikan langkahnya. Angel melihat puluhan orang di sana pertama-tama mengangguk kepadanya, lalu mendatangi mobil di tengah dan sedikit membungkuk untuk memberi hormat. Semua orang tercengang. Siapa orang yang bahkan harus disapa dengan hormat oleh bos-bos besar kota New ini? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah. Sementara itu, Lexi terus menelan ludahnya untuk menutupi ketegangan di hatinya. Wash! Pintu mobil terbuka, lalu seorang lelaki tua melangkah keluar. Lelaki tua itu terlihat beruban dan sudah tua. Setidaknya, usianya sudah lebih dari 80 tahun. Namun, sepasang mata lelaki tua itu sangat dalam. Bahkan matanya bisa membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Seolah-olah dia bisa melihat melalui hati seseorang hanya dengan sekilas pandang. Semua ini bukanlah hal yang paling penting. Yang terpenting adalah lelaki tua yang tampak memakai pakaian sederhana itu memiliki lencana yang bersinar terang di kedua bahunya. Ah, astaga, ke-1, itu tanda pangkat gubernur militer. Wajah Lexi pucat, lalu dia terduduk di tanah dengan suara keras. Dia bisa tidak mengenali siapa lelaki tua ini. Namun, sebagai anggota dari kepolisian, dia pasti mengenali apa yang dimaksud oleh lencana itu. Orang yang memiliki lencana itu adalah panglima tertinggi dari 4 zona perang utama yang memiliki banyak kekuatan militer. Orang ini seperti dewa di sini. Bab 1933, siapa bilang dia adalah seorang penjahat? Semua orang hanya bisa diam membisu. Tidak peduli siapapun itu, mereka semua terdiam 1000 bahasa karena penampilan lelaki tua ini membuat mereka tertegun. Bahkan anggota keluarga Kosasi yang tidak tahu identitas lelaki tua itu juga merasa bahwa ada yang tidak beres dan menutup mulut mereka dengan sadar diri. Angel sedikit mengernyit. Dia tentu mengenali siapa lelaki tua ini. Saat itu, di kediaman keluarga Derayes, lelaki tua ini hampir langsung membawa Valentino pergi. Katanya, dia adalah seorang gubernur militer. Orang-orang memanggil dia dengan sebutan Pak Reza dan statusnya cukup tinggi. Pak Reza! Puluhan orang top di kota Neo menyapa lelaki tua itu dengan hormat. Reza perlahan mengangguk, lalu melangkah maju. Banyak orang memandang Reza dengan tatapan penuh hormat. Dia adalah seorang gubernur militer. 4 zona perang utama dan 1 juta pasukan akan menganggap kata-katanya seperti kata-kata dewa. Di bahunya terdapat lencana gubernur militer. Dia juga menguasai banyak kekuatan militer. Betapa menakutkannya identitas seperti itu. Semua orang berpikir dengan keras, tapi mereka tidak dapat menemukan alasan kenapa sosok bagai dewa ini bisa datang ke kota Neo yang kecil ini. Reza tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menunjukkan wajah yang datar. Dengan memegang tongkat, dia berjalan dengan mantap ke arah semua orang. Ketua Lexi, siapa dia? Wanita dari keluarga Kosasi bertanya dengan suara rendah. Gubernur militer, dia adalah seorang gubernur militer. Pemimpin dari 4 zona perang utama. Di negara Nagon yang besar ini, hanya ada segelintir orang yang bisa menekannya. Ketua Lexi benar-benar merasa terkejut. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berdiri tegak dan menundukkan kepalanya dalam diam. Semua orang di keluarga Kosasi terkejut setelah mengetahui identitas Reza. Namun, setelah terkejut, mereka memiliki pemikiran yang berbeda di dalam hati mereka. Jangankan lagi fakta bahwa Valentino sudah jatuh. Sekalipun dia sendiri ada di sini, apakah dia berani menentang Reza? Sekarang,
orang-orang Valentino sudah melakukan pembunuhan di depan umum. Reza pasti akan memberikan sanksi kepada Angel dan yang lainnya. Makin memikirkannya, orang-orang dari keluarga Kosasi merasa makin senang. Pada saat ini, Angel juga menatap Reza dengan tatapan tenang. Dia tahu bahwa Valentino dikirim ke perbatasan oleh Reza. Oleh karena itu, saat ini, dia tentu saja tidak bersikap ramah terhadap Reza. Terlepas dari apakah Reza bertindak secara adil atau tidak, tetapi bagi Angel, Reza yang sudah menghancurkan segalanya di antara dirinya dan Valentino. Pak Reza, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Adikku dan keponakanku telah mati secara tidak adil. Mereka hanya merasa marah dan memaki sedikit, tapi mereka malah dibunuh. Kakak perempuan tertua Mary langsung melemparkan dirinya ke depan Reza dan merengek. Apa-apaan dia ini? Aji mengerutkan keningnya dan hendak mengusir wanita itu. Namun, Reza melambaikan tangannya sedikit dan mengisyaratkan Aji untuk membiarkannya saja. Siapa kamu? Tanya Pak Reza dengan acuh tak acuh. Pak Reza, kami adalah kerabat Mary. Kami datang untuk bertemu dengan mereka, tapi 2 orang dari kami malah dibunuh. Kami sungguh menyedihkan. Kakak perempuan tertua Mary berlutut di tanah dan menangis tanpa henti. Saat melihat ini, Mary dan yang lainnya tentu saja marah. Di sisi lain, Angel tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya masih sangat tenang. Angel percaya dalam hatinya bahwa negara Nagon, negara yang begitu dicintai Valentino, pasti tidak akan mengecewakannya. Ketika Lexi melihat ini, dia segera memberanikan dirinya untuk maju dan menceritakan keseluruhan kejadiannya. Dia tidak berani menyembunyikan apapun. Bajingan! Setelah mendengar ini, Reza tiba-tiba berteriak. Semua orang terkejut. Reza adalah seorang gubernur militer. Jika dia sudah marah, siapa yang bisa melawannya? Sementara itu, orang-orang dari keluarga Kosasi merasa sangat senang. Tampaknya, Reza tidak bisa menahan diri setelah melihat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang Valentino ini, kan? Pak Reza, mereka memang bajingan. Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Seorang pria parubaya dari keluarga Kosasi berjalan maju, lalu menunjuk Angel. Wash! Pada saat ini, Reza melangkah maju, melambaikan telapak tangannya dengan tiba-tiba dan menampar wajah pria parubaya itu dengan keras. Plak! Dengan suara yang tamparan yang keras, pria parubaya dari keluarga Kosasi ini mundur beberapa langkah. Reza sudah hidup di ketentaraan selama hidupnya. Dia juga mendapat manfaat dari pelatihan kerasnya dalam perang berturut-turut ketika dia masih muda. Jadi dia masih sangat kuat meski usianya sudah mendekati 90 tahun. Reza langsung menampar wajah pria parubaya dari keluarga Kosasi itu dan membuat pria parubaya itu linglung serta telinganya berdengung. Orang lain di tempat ini juga terpaku. Apa maksud Reza? Bisa dibayangkan seberapa besar amarah Reza sampai dia memukul seseorang secara pribadi. Tak ada satupun dari mereka yang memahami kenapa Reza melakukan itu. Namun, untuk apa Reza perlu menjelaskannya kepada mereka? Reza perlahan menyapukan pandangannya pada semua orang yang hadir dan memancarkan tatapan yang terlihat sangat rumit. Di dalam hatinya, ada ribuan kata yang ingin dia ucapkan. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengatakannya. Sekarang Valentino sedang bertarung di luar untuk stabilitas perbatasan negara Nagon. Walaupun Valentino harus menanggung status sebagai penjahat dan dicaci maki semua orang, dia tidak ragu untuk membela negaranya. Sementara istrinya Valentino, Angel, menyadari situasi secara keseluruhan. Walaupun banyak orang salah paham padanya, Angel masih harus menekan kekacauan di wilayah itu. Pasangan seperti mereka, yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara, mana boleh ditindas oleh orang lain? Siapa yang memiliki kualifikasi dan nyali untuk mempermalukan mereka? Terlebih lagi, Angel sudah banyak membantu Reza. Meskipun Angel tidak melakukan apa-apa. Dengan Valentino yang saat ini bertarung untuk negara Nagon,
Reza punya sejuta alasan untuk menjaga Angel dengan baik. Namun, hanya Reza dan Aji yang tahu tentang hal ini. Tampar semua orang yang memakai Angel tadi satu persatu. Reza berdiri tegak, lalu mengentakkan tongkatnya ke tanah sambil berteriak. Ketika mendengar kata-kata ini, semua orang tercengang. Apa Reza datang secara khusus ke sini untuk mendukung Angel? Angel juga sedikit mengernyit. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Reza. Baik. Lexi tidak berani mengabaikan perintah ini sama sekali. Dia buru-buru memimpin anak buahnya dan menampar semua orang dari keluarga Kosasi. Plak! Plak! Aduh, jangan pukul kami. Plak! Hanya dalam waktu 3 menit, semua anggota keluarga Kosasi sudah dipukuli hingga mulut mereka mengeluarkan darah dan wajah mereka lebam. Namun, kemarahan Reza masih belum sirna. Angel adalah istrinya Valentino. Angel adalah anggota keluarga seorang pahlawan dan sekarang sedang dituding serta diejek dengan sebutan wanita jalang. Bagaimana bisa ini sepadan dengan kesetiaan Valentino yang sudah mau menumpahkan darah untuk negara Nagon? Bajingan! Bajingan! Kalian sudah merasa hebat sekali, ya? Kalian merasa hidup kalian sangat baik, ya? Makin memikirkannya, Reza merasa makin marah. Dia berteriak dengan emosi pada semua orang dari keluarga Kosasi dan hatinya serasa akan meledak. Pak Reza! Mereka sudah membunuh seseorang. Mereka sudah membunuh seseorang. Wanita parubaya dari keluarga Kosasi itu berteriak keras dengan perasaan tidak rela. Pantas kalau mereka membunuh kalian. Kalau aku ada di sini, aku juga akan membunuh kalian semua. Aji menatap dengan mata terbelalak dan berkata dengan nada yang sangat keras. Hanya Aji dan Reza yang tahu seberapa banyak pengorbanan Valentino. Jadi, Aji juga merasa sangat marah. Bagus sekali. Kalian bekerja sama, kan? Valentino hanyalah seorang penjahat. Dia juga sudah dikirim ke perbatasan. Apakah kalian masih mau membela dia? Apakah kalian masih memedulikan hukum? Wanita parubaya dari keluarga Kosasi itu terus berteriak pada Reza. Siapa yang memberitahumu kalau dia adalah seorang penjahat? Memang benar dia dikirim ke perbatasan, tapi bisakah ini membuktikan bahwa dia bersalah?